Angin sore menyusup di sela-sela pohon kelapa yang berjajar rapi di tepian desa. Di sebuah rumah kayu sederhana, Alia duduk bersandar di bahu ayahnya, Pak Darto. Serambi rumah mereka menghadap langsung ke arah barat, tempat matahari selalu tenggelam dengan warna jingga yang memikat. Senja itu seperti ibu, ya, hangat, tapi cepat sekali pergi, gumam Alia pelan. Pak Darto mengangguk, menahan napas sejenak. Iya, nak, tapi senja selalu kembali, meski tak pernah sama. Sejak ibu Alia meninggal 8 tahun lalu karena komplikasi melahirkan adik yang tidak sempat lahir, hanya mereka berdua yang saling menjaga. Pak Darto, seorang petani tua, berjuang membesarkan Alia seorang diri. Bagi mereka, senja adalah waktu sakral. Waktu untuk melepas lelah, berbagi cerita, dan mengenang seseorang yang sangat mereka rindukan. Namun, kebersamaan itu perlahan mulai berubah. Pak Darto sering batuk, keras dan tak kunjung reda. Wajahnya tampak semakin pucat, tubuhnya mengecil, dan lelah tak bisa lagi disembunyikan. Suatu pagi, setelah memaksa dibawa ke puskesmas oleh Alia, dokter memintanya segera dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Di sanalah kenyataan pahit menyapa mereka. Kanker paru-paru stadium akhir. Alia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dunia seolah runtuh. Ia menahan air mata saat menggenggam hasil diagnosis. Di hadapan ayahnya, ia tetap tersenyum. Alia kuat, ya. Alia janji nggak akan ninggalin ayah. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Sepulang sekolah, Alia bekerja di warung makan milik Bu Narti. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli obat herbal dan sesekali ongkos berobat ke kota. Pak Darto menolak kemoterapi, selain biayanya mahal, tubuhnya sudah terlalu lemah. Setiap senja, mereka masih duduk di serambi. Namun kini, Pak Darto lebih sering diam. Pandangannya menerawang, seolah sedang mencatat kenangan yang tak ingin hilang. Ayah nggak akan lama lagi, Alia, bisiknya suatu hari. Alia menggeleng keras. Jangan ngomong gitu, ya. Kita masih punya banyak senja buat dinikmati. Tapi langit tak bisa selalu jingga. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras, Alia pulang lebih larut dari biasanya. Lampu serambi masih menyala. Pak Darto duduk berselimut kain sarung, tampak tertidur dengan buku kecil di pangkuannya. Ayah, panggil Alia lembut. Tak ada sahutan. Alia melangkah cepat, lututnya lemas saat menyadari ayahnya tak lagi bernapas. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka pada halaman terakhir. Tulisan tangannya sedikit bergetar, namun tetap rapi. Senja ini mungkin yang terakhir untukku, nak. Tapi kau harus terus menjemput senja-senjamu sendiri. Jangan menangis lama-lama, bahagiakan hidupmu, dan jangan lupakan mimpi kita, perpustakaan kecil itu. Ayah sayang kamu, selalu. Tangis Alia pecah di bawah rinai hujan. 3 tahun berlalu. Di pojok desa, sebuah bangunan mungil berdiri, taman baca serambi senja. Di dalamnya, puluhan buku tersusun rapi, sebagian besar sumbangan dari warga desa dan beberapa hasil kerja keras Alia sebagai guru honorer. Setiap sore, anak-anak duduk bersila di serambi kecil, mendengarkan Alia bercerita. Dan di ujung senja, ia masih sering duduk sendiri, memandang langit yang kini tak lagi menyakitkan, melainkan menguatkan. Karena senja, meski selalu pergi, akan kembali. Sama seperti cinta ayahnya, yang tak pernah benar-benar hilang.